sampah itu penting. Sisi lain, kita itu dapat membersihkan lingkungan. Contohnya, lalu sampah anorganik kita bisa kelola menjadi barang-barang daur ulang itu. Lalu sampah organik kita bisa daur ulang menjadi pupuk, dan itu pasti dilaksanakan di setiap sekolah. Oh, artinya sampah non organik itu bisa dijadikan suatu barang yang lebih berguna. Ya, Contohnya apa? Ini daur ulang ini. Oh, artinya habis botol aqua itu kan Ya, selesai. kardus itu daur ulang. Ya. Ya. Ibu di sini saya mau nanya apa aspek apa saja yang dapat mempengaruhi limbah air limbah, kira-kira aspek negatif atau aspek positif yang mempengaruhi. Kalau aspek negatif untuk yang mempengaruhi limbah itu biasanya bahan-bahan kimia. Kan ada tuh biasanya di rumah sakit itu atau di tempat-tempat tekstil, di tempat-tempat pembuatan sablon, baju itu. Nah, jadi limbah yang mereka buang itu harusnya udah punya tempat. Nah, jadi kalau mereka nggak punya tempat untuk pengolahan limbahnya itu, biasanya kan mereka buang sembarangan. Nah, hal itulah yang akan mempengaruhi dampak negatifnya. Kalau di pihak rumah sakit, biasanya mereka sudah punya untuk tempat pengolahan tersendiri untuk limbah-limbah rumah sakit, karena itu kan juga bahan-bahan yang sangat berbahaya ya untuk limbah-limbah rumah sakit. kalau misalkan di rumah sakit itu nanti yang limbahnya itu bisa didaur ulang. Ada yang bisa didaur ulang, tapi tidak semua. Contohnya kayak plastik-plastik bekas obat itu, tempat obat itu kan masih bisa didaur ulang plastik-plastiknya. Nah, terus kalau yang kayak wadah-wadah infus gitu, terus botol-botol bekas obat juga masih bisa kan didaur ulang. Yang tidak bisa didaur ulang kayak Nanti misalkan orangnya yang udah kita sebut itu ada penyakit nanti. iya itu udah makanya itulah sebabnya kenapa limbah dari rumah sakit itu dia pembuangannya atau pengolahannya itu tersendiri. Udah berarti udah punya tempat sendiri gitu loh. Biasanya punya tempatnya tersendiri, meskipun nanti akan buang juga ke TPA, cuman khusus gitu. Sebelum dibawa ke TPA aja meneliti yang kedua, apa saja penyakit yang disebabkan oleh sampah? Kalau penyakit yang disebabkan oleh sampah itu yang pertama otomatis itu kayak diare. Nah, jadi kalau kamu buang sampah, habis buang sampah nggak cuci tangan, kan diare. Nah, yang kedua yang paling sering terlihat itu penyakit kulit gatal. Nah, penyakit kulit itu banyak itu, selain diare penyakit kulit. Terus ada juga biasanya virus-virus selain virus apa namanya tadi, virus untuk diare, ada juga virus-virus lain di tempat sampah. Itulah pentingnya kamu memilah sampah, jangan dijadikan satu. Karena kita nggak tahu maksudnya ini bisa didaur ulang. Nah, jadi dari sini dari adanya peduli sampah atau peduli lingkungan itu, di situ kamu akan paham mana sampah yang bisa kamu daur ulang, mana yang tidak. Nah, jadi kalau kamu udah bisa pahami itu, jadi kamu kan akan lebih bisa ya mengelola kehidupan atau mengelola sampah. Nah, bumi kita ini kan makin lama makin tua gitu. Kalau terus aja kita buang sampah sembarangan gitu, apa buminya nggak akan kotor, kan otomatis kotor. Nah, jadi semua kebersihan itu berawal dari diri sendiri. Oke, boleh lanjut? Boleh. Pertanyaan yang ketiga, mengapa sampah selalu menjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan? Kalau dibilang tidak bisa diselesaikan itu kenapa selalu jadi masalah? Yang pertama karena tidak semua orang punya kesadaran untuk membuang sampah dengan baik. Bahkan ada juga yang tidak mau mengolah sampah sesuai dengan kebutuhannya. Terkadang kalau kita lagi males gitu atau kita lagi mager gitu, pasti buang sampah sembarangan, ya kan? Apalagi terkadang kita pergi ke tempat yang kita jarang sekali ke sana, dan kita bingung gimana harus buang gitu. Ya udah, jadi sampahnya kita tinggal di situ. Nah, jadi hal itulah yang memicu adanya masalah sampah.
yang akan terus berkelanjutan. Apalagi sampai detik ini masalah sampah itu sudah menjadi wacana yang sangat-sangat luar biasa gitu. Di sini kita dituntut untuk mengolah sampah biar sampah itu menjadi sebuah barang yang dapat kita pergunakan kembali. Biar tidak terus-terusan jadi masalah. Kadang orang tuh nggak punya kesadaran, buang aja di sini. Ya, Kita juga nggak lihat. ya sama seperti kasus yang kemarin di sekolah kita kan, sampai di videoin di sekitar lingkungan nih masih banyak ada sampah berserakan. Itu timbulnya dari mana? Bukan dari orang-orang yang tidak punya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Nah, jadi di sini kita lebih baik sadar diri dulu, buang sampah pada tempatnya. Mana sampah yang bisa kita daur ulang, mana yang tidak. Kalau yang sampah-sampah organik kan bisa kita jadiin pupuk, yang anorganik kita pakai untuk daur ulang.